Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran IPA di kelas 9. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang sistem reproduksi pada manusia dan khususnya yang akan kita pelajari kali ini adalah organ reproduksi pada laki-laki. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Hai, jumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran IPA. Masih tetap semangat ya untuk belajar? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Kali ini kita akan mempelajari tentang organ reproduksi pada laki-laki. Kira-kira apa ya manfaatnya mempelajari ini? Manfaatnya adalah untuk memahami struktur dan fungsi organ reproduksi, sehingga kamu dapat menjaganya agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Jadi, ingat ya, tidak ada hubungannya dengan pornografi. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Kedua, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Yang ketiga adalah dapat menuliskan fungsi beberapa zat yang dihasilkan oleh kelenjar vesikula seminalis. Dan yang terakhir, dapat mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa seorang laki-laki dianjurkan untuk dihitan? Kira-kira apa ya manfaat dihitan? Yuk kita cari tahu. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar organ reproduksi pada laki-laki bila dilihat dari samping, dan yang di sebelahnya adalah gambar irisan melintang testis. Organ reproduksi pada laki-laki terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian eksternal atau alat kelamin luar, terdiri dari penis dan skrotum. Adalah bagian internal atau alat kelamin dalam, terdiri dari pertama testis, kedua saluran sperma yaitu epididymis, vas deferens, dan uretra. Yang ketiga, kelenjar reproduksi terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Mari kita bahas satu persatu fungsi bagian organ tersebut. Yang pertama yaitu penis. Penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai alat kopulasi dan sebagai saluran tempat keluarnya urin dan sperma. Pada bagian ujung penis terdapat lipatan kulit yang disebut prepuce. Bagian inilah yang nanti akan dihitan. Bila tidak, bagian ini akan berisi dengan kotoran dari hasil pembuangan urin, sehingga akan menyebabkan suatu penyakit. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum atau kantung zakar adalah sebuah kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu di dalam testis agar sesuai untuk produksi sperma. Ketiga adalah bagian testis, berjumlah 2 buah. Bagian ini bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya adalah bagian epididymis. Bagian ini adalah saluran yang keluar dari testis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara dan tempat pematangan sperma. Bagian vas deferens yaitu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Bagian terakhir dari saluran reproduksi adalah uretra. Saluran ini terdapat di dalam penis, berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma dan urin. Yuk sekarang kita bahas 3 kelenjar reproduksi pada laki-laki. Yang pertama yaitu kelenjar vesikula seminalis. Bagian ini berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm.
berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedua yaitu kelenjar prostat. Bagian ini terletak di bawah kantung kemih, berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang terakhir yaitu kelenjar Cooper. Bagian yang berbentuk seperti kacang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan urin yang tersisa di dalam uretra dan untuk melapisi uretra sehingga sperma dapat terhindar dari kerusakan selama proses ejakulasi. Mari selanjutnya kita bahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Proses ini terjadi di tubulus seminiferus yang terletak di dalam testis. Sedangkan hormon yang berperan dalam proses ini adalah follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, dan hormon testosteron. Tahukah kamu bagaimana proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis? Agar kamu dapat memahaminya, coba perhatikan gambar berikut ini. Proses spermatogenesis diawali dengan pembelahan sel induk sperma atau spermatogonium yang terdapat di dalam tubulus seminiferus secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 2 spermatosit sekunder yang masih bersifat diploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Dan akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan membentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Nah, kalian pasti penasaran kan? Bagaimana sih bentuk sel sperma yang dihasilkan dari proses spermatogenesis? Ya, inilah gambar sel sperma yang dihasilkan dari proses spermatogenesis. Bagian-bagian sperma terdiri dari kepala sperma yang berbentuk oval berisi materi genetik. Kepala sperma dilindungi oleh akrosom yang mengandung enzim yang berfungsi untuk menembus dinding sel telur. Bagian kedua yaitu leher atau badan sperma berisi mitokondria yang berfungsi memberi energi bagi pergerakan ekor sperma. Yang ketiga yaitu bagian ekor, berfungsi sebagai alat pergerakan pada sperma. Sperma yang sudah matang siap dikeluarkan dari dalam tubuh. Urutan jalannya sperma mulai dari tempat pembentukan sampai dikeluarkan dari dalam tubuh adalah tubulus seminiferus dalam testis, kemudian epididymis. Dari epididymis, sperma akan masuk ke dalam saluran vas deferens. Dalam saluran ini, sperma akan mendapat tambahan cairan dari 3 kelenjar reproduksi. Nah, kemudian sperma akan masuk ke dalam uretra dan siap dikeluarkan melalui penis. Sperma yang sudah bercampur dengan cairan yang berasal dari 3 kelenjar reproduksi disebut air mani atau semen dan siap dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses ejakulasi. Demikianlah uraian penjelasan materi kita kali ini. Untuk lebih memahami, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Soal pertama, lengkapi nama bagian-bagian pada gambar berikut ini.
Ya, betul. Soal yang kedua, pernyataan yang benar terkait dengan jumlah kromosom spermatogonium dan spermatozoa adalah ya, betul. Yang ketiga, berikut ini adalah saluran reproduksi pada pria secara urut. Ya, B, betul. Anak-anakku sekalian, di akhir pembelajaran, silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. 1. Mengapa laki-laki dianjurkan untuk dikhitan dan apa manfaat berkhitan? Kedua, jelaskan fungsi zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar vesikula seminalis. Ketiga, mengapa sperma manusia memiliki bagian kepala meruncing di ujungnya? 4. Apa fungsi bagian ekor pada sperma? Selamat bekerja. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semoga tetap semangat dalam belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Akhirul kalam, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.